Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Dharma Putra dari Prodi PPKN dengan NIM 19009066. Sini saya sedikit akan memberikan sebagai memenuhkan tugas ilmu dakwah, yaitu kultum atau membuat video dakwah. Di sini saya akan mengambil tema tentang bersyukur. Oke, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini, dan tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, teman, dan para sahabat dan umatnya, sehingga kita dapat terhindar dari zaman kejahilan. Pada kesempatan ini saya akan berceramah tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu tentang syukron yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Syukur merupakan ibadah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukur kepadaku dan janganlah kalian ingkar." Surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Surat Al-Baqarah ayat 172. Maka orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah SWT, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah SWT. Teman-temanku yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati itu tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama yaitu dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapat kesusahan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila berbuat dosa, maka dia beristighfar. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslimin. Teman-temanku yang dirahmati Allah,
Syukur adalah akhlak yang mulia, yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula yang diberikan kelancaran rezeki, harta, kenikmatan yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi dengan keridhaan. Teman-temanku yang dimuliakan, maka dari itu kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun dan bersyukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seseorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Guzamah. Syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati, yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya. Sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung yang telah memberikan nikmat pada kita dengan mengatakan alhamdulillah. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Lalu, bentuk-bentuk dan contoh perilaku syukur. Seringkali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari betapa besarnya suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya, maka dia akan merasakan dan menyadari hal-hal tersebut apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Adapun ciri-ciri perilakunya antara lain, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah. Ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Contoh lalu beberapa manfaat bersyukur antara lain, yaitu bersyukur membantu mengatasi stres. Yang kedua, memberikan emosi positif. Yang ketiga, dapat menguatkan hubungan sosial, menjaga silaturahmi dengan saudara ataupun tetangga ataupun teman. Yang keempat, membantu fisik lebih sehat, yaitu mempercerah atau memberikan hawa positif pada diri kita. Yang kelima, mampu membuat tidur lebih baik, jadi membuat kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun beraktivitas maupun istirahat dan yang lain. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketujuh, membantu melalui trauma emosial. Ada beberapa cara bersyukur, di antaranya yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Segala anggota tubuh kita digunakan pada hal
kebaikan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan bersyukur atas nikmat Allah. Bibir atau di dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah itu juga merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang yang memuji kita, maka kita ucapkanlah alhamdulillah. Dikala ada orang yang bilang bahwa wajah kita ganteng, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat ada orang yang bilang bahwa wajah kita cantik untuk kaum hawa, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat ada orang yang bilang bahwa diri kita pintar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa ucapkanlah alhamdulillah. Saat diri kita ada yang memuji atau dalam hal mensanjung kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Saat Karena segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pantas untuk dipuji, hanya Allah yang berhak dan pantas untuk dipuji. Kita tidak akan bisa mengira berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita melalui dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan lain sebagainya yang tidak bisa dihitung satu persatu. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa materi, uang. Pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir seperti ini, berarti kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, maka hendaknya kita bersyukur. Lalu, ada beberapa dampak positif dari bersyukur. Yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Lalu kedua, menyadari diri bahwa semua orang yang dimiliki adalah punyaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyadarkan diri bahwa kita beruntung pada orang yang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bangga. Apabila kita tidak ingin kufur, maka jangan pernah sesekali memandang ke atas kita, tapi cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa sesungguhnya atau kita seberuntungnya kita dibanding orang lain. Mungkin dari dakwah atau ceramah singkat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.